Sebelum kita melanjutkan dialog pada pagi hari ini, kita juga akan saksikan dulu kebakaran hutan dan lahan di Desa Rimbo Panjang, Kabupaten Kampar Riau, di mana sudah 2 pekan terjadi dan asap pekat yang menyelimuti wilayah tersebut mulai menjadi kekhawatiran bagi para siswa. Asap pekat masih menyelimuti sejumlah wilayah di Kabupaten Kampar, di mana kondisi ini sudah berlangsung selama 14 hari. Ratusan petugas gabungan juga masih terus berjibaku untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan. Mereka juga tersebar di sejumlah titik untuk menyiram kobaran api. Petugas hingga kini berupaya keras agar api tidak semakin menyebar ke wilayah pemukiman. Asap pekat tidak hanya terasa di sekitar lokasi kebakaran, namun juga menyebar ke permukiman warga hingga jalan lintas Sumatera. Tentunya kondisi ini menjadi kekhawatiran khususnya di lingkungan sekolah yang masih terus melakukan aktivitas belajar mengajar. Meski asap cukup pekat dan kualitas udara belum sehat, pemerintah Kabupaten Kampar belum juga menginstruksikan sekolah untuk meliburkan siswa. Bupati Kampar menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup untuk mengetahui kondisi kualitas udara di wilayah Kampar. Tentunya kita berharap meskipun belum diliburkan, tetapi para siswa juga sudah diberikan edukasi untuk terus memakai masker ya. Betul, dalam beraktivitas ya. Belajar, di luar ruangan. terus melakukan aktivitas di sekolah. Masih dari informasi kebakaran hutan dan juga lahan, pemirsa, ini kebakaran lahan gambut yang terjadi di Kota Pekanbaru, Riau. Petugas gabungan dibantu 2 unit mobil water cannon dikerahkan untuk memadamkan api yang membakar lahan gambut sejak 2 hari terakhir. Di lahan gambut seluas 1,5 hektar yang ditumbuhi semak belukar di Jalan Sidorukun Ujung, Kecamatan Payung Sekaki terbakar sejak 2 hari lalu. Api membakar semak belukar di lahan gambut yang berada tidak jauh dari permukiman warga. Petugas gabungan terus berupaya memadamkan api agar tidak meluas ke area lainnya. 2 unit mobil water cannon milik Polresta Pekanbaru turut dikerahkan dengan kapasitas ini sekitar 4 hingga 6 ribu liter air. Kendaraan yang biasa digunakan untuk mengamankan aksi demonstrasi tersebut ini dimanfaatkan untuk membantu memadamkan titik api yang berada dekat dengan badan jalan. Medan yang sulit ditambah cuaca panas membuat upaya pemadaman harus dilakukan dengan ekstra hati-hati. Dan untuk mengetahui bagaimana kemudian kondisi terkini kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah Riau, sudah ada rekan kami Nofri Afandi yang sejak kemarin juga sudah terus memantau bagaimana proses pemadaman kebakaran hutan dan lahan di sana. Kita sapa dulu. Selamat pagi Nofri, bagaimana kemudian kondisi terkini di sana? Apakah titik-titik api juga sudah mulai berkurang dan bagaimana parahnya kepulan asap yang terjadi di sana, Nofri? Ya, Philip dan juga pemirsa, saat ini memang sejak pagi di Desa Rimbo Panjang yang merupakan salah satu lokasi titik api aktif akibat kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau ini diguyur hujan, sehingga saat ini sejumlah titik ataupun lahan-lahan gambut yang terbakar berhasil padam. Nah, saat ini kita lihat bahwa kepulan asap masih begitu terlihat cukup pekat dan membuat perih mata dan juga pernafasan jika tidak menggunakan masker yang tepat. Nah, saat ini pemirsa, kita lihat petugas pun masih terus berupaya untuk menyemprotkan air untuk memadamkan dan mendinginkan api, mengingat ini lahan ini dipenuhi dengan area lahan gambut sehingga air harus disemprotkan hingga ke dasar ataupun ke bawah lahan gambut tersebut untuk menghindari terjadinya api membara kembali akibat angin kencang. Di mana memang pada sore kemarin ini api yang ada di lokasi Desa Rimbo Panjang ini berhasil dipadamkan, namun pada malam hari dengan kencangnya angin api kembali membara dan syukurnya hujan melanda sehingga api tersebut berhasil dipadamkan. Nah, memang tadi kami mengkonfirmasi Kepala BPBD Provinsi Riau yang menyatakan bahwa sejak kemarin ini terus melakukan operasi modifikasi cuaca sehingga hujan pun terjadi di sejumlah wilayah di Provinsi Riau, salah satunya di Desa Rimbo Panjang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau ini. Saat ini pemirsa, memang awalnya pada sore hari ataupun siang hari kemarin terpantau terdapat 393 titik panas ataupun hotspot di Provinsi Riau. Dan pada malam hari dari data yang dikeluarkan oleh BMKG Provinsi Riau terjadi penurunan jumlah titik hotspot menjadi 153 dan data terbaru pada pagi hari ini titik panas kembali meningkat menjadi 223 titik. Nah, saat ini untuk jarak pandang yang sebelumnya sempat
berada pada angka radius 800 sampai 2 km. Namun dari data terakhir, jarak pandang ini mulai membaik di wilayah kota Pekanbaru yang berbatasan dengan Kabupaten Kampar Riau ini dengan radius 3,5 km. Nah, kita harapkan hujan akan terus mengguyur dalam beberapa hari ke depan sehingga dapat membantu petugas dalam memadamkan dan mendinginkan api yang membakar sejumlah titik, di mana dari data terakhir terdapat 7 titik api yang tersebar di 4 kabupaten yang ada di Provinsi Riau. Sementara itu, saya kembalikan ke Philip di studio. Baik, terima kasih Nofri Afandi untuk laporannya langsung dari Kabupaten Riau. Kita juga berharap semoga kebakaran hutan dan lahan di sana cepat terselesaikan dan tetap jaga kondisi juga untuk Nofri. Terima kasih, Nofri. Saya mau langsung ke Pak Roni, Kepala BPBD Kalimantan Selatan yang masih terhubung dengan kami. Pak, kalau kita lihat tadi di wilayah Riau ini memang sudah ada turun hujan di sana. Bagaimana kemudian potensi turunnya hujan di wilayah Kalimantan Selatan? Apakah memang ada potensi turun hujan atau diperlukan modifikasi cuaca yang ekstrim di sana, Pak Roni? Baik, jadi kami sudah pernah melaksanakan OMC di tanggal 15 sampai 21 Juli yang lalu. Kami melaksanakan OMC selama 7 hari dan sempat terjadi hujan di Kalimantan Selatan. Namun setelah tanggal 21 Juli OMC operasi modifikasi cuaca kami hentikan dikarenakan kondisi awan sudah tidak memungkinkan untuk dilakukan OMC di atas Kalimantan Selatan. Sampai dengan hari ini semua bahan dan pesawat OMC masih di standby-kan di tempat kami menunggu kondisi awan di Kalimantan Selatan. Pak Roni, kalau melihat kan petugas ini juga berjibaku, mungkin boleh diceritakan juga kondisi dari para petugas di lapangan seperti apa, Pak? Memang kawan-kawan di lapangan terus kami ingatkan untuk menjaga keselamatan pribadi dan kelompok. Artinya sebelum melakukan penugasan wajib dilengkapi dengan masker dan alat pelindung diri yang memadai sehingga mengurangi resiko terganggu saluran pernapasan ataupun cedera lainnya. Kami juga mengusahakan agar pemadaman tetap dilakukan, jangan sampai pada malam hari, dikarenakan resikonya lebih tinggi dan membahayakan petugas di darat. Lapangannya. Baik, saya mau ke Dokter Anti. Dokter, kalau berbicara mengenai bagaimana para warga ataupun petugas di sana yang memang terpapar asap tebal, kemudian juga terganggu pernafasannya, ini bisa membedakan bahwa ini hanya batuk biasa atau tenggorokan yang perih biasa, tetapi ini bukan atau memang ini sudah dalam kondisi yang cukup berbahaya untuk kesehatannya. Oke. Membedakannya seperti apa? Membedakannya tentu saja agak sulit ya, karena memang kalau keluhan pernafasan rata-rata memang batuk gitu. Jadi yang jelas kan ada paparan, ada pajanan dan itu menyebabkan batuk dan bisa diperkirakan itu karena paparan terhadap iritan atau polutan. Apakah terlihat juga mungkin ada demam tingginya atau seperti apa? Atau mungkin biasanya banyaknya lendir ya, yang mungkin yang memperparah kondisi seseorang kalau memang sudah terpapar cukup parah. Atau sudah sesak nafas jatuhnya. Biasanya seperti apa, Dok? Ya, kalau keluhan awalnya biasanya kan dia memang batuk, batuk dan pada kondisi tertentu dia bisa menimbulkan keluhan sesak nafas gitu. Terutama pada orang-orang yang mempunyai bakat asma misalnya atau penyakit paru obstruktif kronik gitu. Jadi paparan yang terus-menerus menyebabkan iritasi dan itu menyebabkan hiperinflamasi atau hipersekresi dari saluran nafas gitu. Jadi iritan yang terus-menerus, polutan yang terus-menerus itu menyebabkan saluran nafas menyempit dan memproduksi cairan atau lendir lebih banyak. Oke. Gitu. Jadi dan pada akhirnya tentu saja akan menimbulkan sesak. Ya. Nah, kalau kita lihat juga, Dok, ini sebenarnya untuk kategori usianya ada nggak sih kategori usia yang memang sangat rentan untuk terkena penyakit pernafasan ini, Dok, kalau dari akibat dari karhutla ini? Oke, jadi kalau dari dampak kebakaran ini yang tentu saja ada kelompok-kelompok rentan ya, pada bayi balita gitu ya. Bayi dan balita ya, karena memang mereka memiliki saluran nafas yang ukurannya lebih kecil dan kemudian frekuensi nafasnya juga kan lebih cepat. Gitu. Jadi menarik udaranya lebih cepat gitu, menarik polutannya. Kemudian orang-orang lansia yang tentu saja sistem imun atau daya tahan tubuhnya menurun ya, lebih turun gitu.
Kan kayak tadi tuh yang bulu-bulu getar itu pada orang tua juga dia selain kulit yang keriput gitu ya, saluran nafasnya juga mulai mengalami gangguan fungsi. Jadi si bulu-bulu rambut getarnya itu mulai menipis, gerakannya mulai tidak simetris, sehingga itu yang menyebabkan dia mengalami gangguan fungsi gitu. Harusnya bisa mengusir iritan atau polutan, ini enggak gitu. Makanya memang sudah faktor usia tadi. ya, jadi orang-orang lansia itu dikatakan juga sebagai kelompok berisiko tinggi. Mungkin pemirsa juga pengen tahu ya, Philip ya, terkait kan tadi kita memberikan informasi bahwa ada beberapa sekolah yang juga tetap memberlakukan sistem pembelajaran secara langsung, walaupun mungkin murid-muridnya menggunakan masker. Tapi dengan menggunakan masker aja cukup nggak sih, Dok? Atau memang mereka itu harus beraktivitas di rumah aja, nggak boleh keluar rumah? Apa antisipasi yang bisa dilakukan oleh masyarakat setempat? Nah, mungkin sedikit saja menambahkan pertanyaan Ratih. Artinya juga tadi reporter kita Novri Afandi juga menjelaskan bahwa kalau tidak memakai masker yang tepat itu ternyata asapnya masih terasa dan sangat menyesakkan begitu, Dok ya. Apakah memang diperlukan masker yang tepat Khusus, begitu? ya. Khusus? Jadi memang sebaiknya kalau dalam kondisi seperti ini menggunakan masker yang standar gitu, dan standarnya di sini tuh bisa dikatakan N95, jadi 95% menyaring gitu filter. Dan N95 atau KN95. Itu penggantian maskernya baiknya seperti apa, Dok? Dalam arti memang sehari sekali boleh atau memang lebih sering diganti lebih bagus atau bagaimana? Ya, sebenarnya pemakaian masker yang tepat itu begitu dipakai kemudian dibuka ya udah nggak usah dipakai lagi. Sekali gitu. pakai doang berarti, Dok? Harusnya ya. Tapi dalam kondisi tertentu bisa kita akalin gitu ya. Jadi misalnya digantung terpapar sinar matahari gitu. Untuk membunuh kuman yang membunuh kuman. dipakai sebelumnya. Iya, artinya tapi begitu kan ya. masalahnya N95 juga nggak lazim digunakan oleh masyarakat. Loh. Iya. Masyarakat tuh biasanya pakainya yang surgical medis yang tipis Ah, itu ya. Nah, itu berapa tuh? masker. N berapa tuh biasanya yang dipakai masyarakat? Surgical mask masker bedah biasa. Daya serapnya di bawah berapa? Oh, jauh banget gitu. Kalau misalnya yang dokter sarankan N95. Nah, respirator 95%. Nah, kalau yang biasanya dipakai itu biasanya berapa respiratornya, Dok? Itu. Di bawah 50. Iya, gitu. Jadi untuk kondisi ini sangat nggak standar gitu, karena masih melewat, Terpapar juga. masih terpapar dan partikel-partikelnya masih nembus. Gitu. Jadi lebih baik kita berdiam diri di rumah atau masih boleh beraktivitas keluar rumah, Dok, dengan kondisi seperti saat Kalau ini? kondisi seperti yang kita lihat ini ya sebaiknya memang menghindari aktivitas di luar gitu. Sebaiknya memang aktivitasnya di dalam ruangan yang ya dibatasi lah gitu. Kalaupun harus keluar ya menggunakan masker N95. Oke. Dok, saran dokter untuk mencegah penyakit pernafasan terjadi di sana, apa lagi, Dok, yang bisa disarankan untuk warga Kalimantan ataupun sekitaran yang terdampak kebakaran hutan dan lahan saat ini? Iya, selain yang utama kan sebenarnya preventif ya. Ya. Jadi ya itu tadi salah satu upayanya, kalau tidak perlu ya nggak perlu keluar. Mengurangi aktivitas keluar. Kalau nggak perlu nggak usah keluar ruangan gitu ya. Kemudian kalaupun harus menggunakan masker. Kemudian di rumah sendiri juga sebaiknya membatasi aktivitas yang bisa menimbulkan polutan gitu. Jadi kayak misalnya udah di dalam rumah terus masih Jangan bakar sate gitu. Ya. Banyak polutan yang Laper yang ada nanti ya nanti ya. Iya, masak-masak yang bakar-bakar gitu. Terus abis itu Rutin pengecekan juga perlu nggak sih, Dok? Artinya begitu? Ya, itu kalau udah sampai ke kuratif ya. Jadi kalau udah mulai ada keluhan, sudah mulai ada gejala. atau pakai itu pembersih air purifier. Air purifier ya. Air purifier sangat membantu sih, apalagi yang ada HEPA filternya gitu ya. Jadi itu ya bisa aja disarankan. Oke, selain upaya dilakukan, tapi kita berharap juga permasalahan karhutla ini dapat segera terselesaikan ya, sehingga kasihan juga kan Jadi warga setempat warga juga bisa kan. bebas beraktivitas. Terima kasih, Dokter Ranti, Oke, untuk waktunya dan sama-sama. juga Pak Roni. Roni, Kepala BPBD Kalimantan Selatan. Kita berharap semoga pencegahan ataupun proses pemadaman karhutla di sana berjalan dengan lancar. Jadi habis ini kita mau kemana nih, Rati? Kita mau kasih informasi yang menarik lainnya ya. Oke. Tapi tahan dulu saja, kita akan kembali saat lagi tetap bersama kami di Pagi-Pagi Seru. Pasti seru.